Hai, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan komen ya. Jangan lupa juga untuk bagikan ke sosial media kamu, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. 9. Kami melarikan diri dari 4 pria yang memakai rok charter jadi, ya. Kucing kami adalah seorang dewi. Apalagi yang baru? Dia tidak memberi kami banyak waktu untuk membicarakannya. Dia menyuruhku ke perpustakaan untuk mengambil peralatan sihir ayahku, dan ketika aku kembali, dia sedang berdebat dengan Sadie tentang Hufu dan Philip. Kita harus mencari mereka, desak Sadie. Mereka akan baik-baik saja, kata Bas. Tapi, kita tidak akan begitu kecuali kita pergi sekarang. Aku mengangkat tanganku. NG, maaf, Yang Mulia Nona Dewi? Amos memberitahu kami rumah ini aman? Bas mendesah. Charter, pertahanan ini terlalu mudah ditembus. Seseorang telah menyabotasenya. Apa maksudmu? Siapa hanya penyihir anggota dewan yang bisa melakukan itu? Penyihir lain? Tanyaku. Kenapa ada penyihir lain yang ingin menyabotas rumah Amos? Oh, Charter, desah Bast. Kau begitu muda, begitu polos. Penyihir adalah makhluk yang licik. Bisa ada sejuta alasan kenapa seorang penyihir bisa mengkhianati penyihir lain, tapi kita tidak punya waktu untuk membahasnya. Sekarang, ayo dia meraih lengan kami dan membawa kami keluar dari pintu depan. Dia sudah menyarungkan pisaunya, tetapi kuku-kukunya yang tajam menyakitiku ketika mereka menancap ke dalam kulitku. Begitu kami melangkah keluar, angin dingin menyengat mataku. Kami menuruni barisan tangga logam yang panjang menuju daerah industri yang mengelilingi pabrik. Tas kerja ayah terasa berat di bahuku. Pedang melengkung yang terikat di punggungku terasa dingin, menembus pakaian linenku yang tipis. Aku mulai berkeringat ketika Spopart menyerang, dan sekarang keringat itu terasa dingin seperti es. Aku melihat sekeliling, mencari lebih banyak monster, tetapi halaman itu tampak sepi. Peralatan konstruksi tua tergeletak di tumpukan besi berkarat sebuah buldoser, kren dengan bola penghancur, beberapa pengaduk semen. Tumpukan lembaran logam dan peti kayu membuat jalan berliku yang penuh rintangan di antara rumah dan jalan yang jauhnya beberapa ratus meter. Kami baru setengah jalan di halaman tersebut ketika seekor kucing jantan berwarna abu-abu tua melangkah di depan kami. Salah satu telinganya robek. Mata kirinya bengkak. Dilihat dari bekas-bekas lukanya, ia pasti menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan berkelahi. Bast berjongkok dan menatap kucing itu. Kucing itu balas menatap dengan tenang. Terima kasih, kata Bast. Kucing jantan tua itu berlari menuju sungai. Apa itu tadi? Tanya Sadie. Salah satu temanku menawarkan bantuan. Dia akan menyebarkan berita tentang keadaan kita. Dalam waktu singkat, setiap kucing di New York akan waspada. Dia terluka parah, kata Sadie. Kalau dia temanmu, tak bisakah kau menyembuhkannya? Dan mengambil tanda kehormatannya. Bekas luka pertempuran seekor kucing adalah bagian dari identitasnya. Aku tidak bisa tiba-tiba Bast tegang. Dia menyeret kami ke balik tumpukan peti. Ada apa? Bisikku. Dia menekuk pergelangan tangan dan pisau-pisaunya meluncur ke tangannya. Dia mengintip dari atas peti, setiap otot di tubuhnya gemetar. Aku mencoba untuk melihat apa yang dia lihat, tetapi tidak ada apapun kecuali kren tua dengan bola penghancur. Mulut Bast bergetar dengan kegembiraan. Matanya tertuju ke bola logam besar itu. Aku pernah melihat anak kucing yang terlihat seperti itu, ketika mereka menguntit tikus mainan yang terbuat dari catnip, atau potongan tali, atau bola karet. Bola? Tidak, Bast adalah dewi kuno. Tentunya dia tidak mungkin ini bisa jadi adalah itu. Dia menggeser tubuhnya. Tetap diam di situ. Tak ada siapapun di sana, desis Sadie. Aku mulai berkata, NG. Bast menerjang ke atas peti. Dia terbang 9 meter di udara, pisaunya berkilauan, dan mendarat di atas bola perusak dengan kuat hingga dia memutuskan rantainya. Dewi kucing dan bola logam besar itu jatuh ke tanah dan mulai menggelinding melintasi halaman. Bast, kataku, kalau kau seorang dewi, tidak bisakah kau menjentikkan jarimu dan menghancurkan orang-orang itu? Atau, melambaikan tanganmu dan mengirim kami pergi? Bukankah itu menyenangkan? Tapi, kekuatanku di tubuh perantara ini terbatas. Maksudmu Muffin? Tanya Sadie. Tapi, kau kan bukan kucing lagi.
Dia masih tubuh perantaraku, Sadie, jangkarku pada sisi duat di dunia ini dan jangkar yang sangat tidak sempurna. Panggilanmu untuk meminta bantuan memungkinkanku untuk mengambil bentuk manusia, tapi itu membutuhkan banyak kekuatan. Selain itu, walaupun aku memiliki tubuh perantara yang kuat, kekuatan Seth jauh melampaui kekuatanku. Bisakah kau mengatakan sesuatu yang benar-benar bisa ku mengerti? Aku memohon. Charter, kita tidak punya waktu untuk berdiskusi lengkap tentang para dewa, tubuh perantara, dan batasan sihir. Kita harus menyelamatkan kalian. Bast menginjak pedal gas dan melaju ke tengah jembatan. 4 pembawa berlari sambil membawa sedan dan mengejar kami, mengaburkan udara saat mereka bergerak, tetapi tidak ada mobil yang membanting setir untuk menghindari mereka. Tidak ada yang panik atau bahkan memandang mereka. Bagaimana bisa orang-orang tidak melihat mereka? Tanyaku. Tidakkah mereka melihat 4 orang berkulit tembaga yang memakai rok pendek berlari melintasi jembatan sambil membawa kotak hitam aneh? Bast mengangkat bahu. Kucing bisa mendengar banyak suara yang tidak bisa kau dengar. Beberapa hewan melihat hal-hal dalam spektrum ultraviolet yang tidak terlihat oleh manusia. Sihir pun serupa. Apa kau melihat rumah itu ketika kau baru tiba? Ya, tidak. Tapi, kau dilahirkan untuk menjadi penyihir, kata Bast. Bayangkan akan betapa sulitnya bagi manusia biasa untuk melihat itu semua. Lahir untuk menjadi penyihir? Aku ingat kata-kata Amos tentang keluarga kami, yang sudah menjadi anggota Dewan Kehidupan untuk waktu yang lama. Kalau sihir semacam mengalir dalam darah keluarga kami, kenapa aku tidak pernah bisa melakukannya sebelumnya? Bast tersenyum di cermin. Adikmu mengerti. Telinga Sadie menjadi merah. Tidak, aku tidak mengerti. Aku masih tak percaya kau adalah seorang dewi. Bertahun-tahun, kau memakan makanan kucing, tidur di kepalaku. Aku membuat kesepakatan dengan ayahmu, kata Bast. Dia membiarkan aku tetap di dunia selama aku mengambil bentuk yang tidak mencolok, kucing rumahan biasa, sehingga aku bisa melindungi dan mengawasimu. Setidaknya, itulah yang bisa kulakukan setelah dia berhenti tiba-tiba. Sebuah pikiran yang mengerikan muncul di kepalaku. Perutku bergetar, dan itu tak ada hubungannya dengan seberapa cepat kami berkendara. Setelah kematian ibu kami? Tebakku. Bast menatap lurus ke balik kaca mobil. Itu benar, kan? Tuntutku. Ayah dan ibu melakukan sejenis ritual sihir di Cleopatra S. Needle. Ada sesuatu yang tidak beres. Ibu kami meninggal dan mereka melepaskanmu. Itu tidak penting sekarang, kata Bast. Intinya adalah, aku setuju untuk menjaga Sadie. Dan, aku akan melakukannya. Dia menyembunyikan sesuatu. Aku yakin itu, tetapi nadanya menjelaskan bahwa pembahasan itu telah selesai. Kalau kalian para dewa sangat kuat dan selalu membantu, kataku, kenapa Dewan Kehidupan melarang para penyihir memanggil kalian? Bast berbelok ke jalur cepat. Para penyihir itu paranoid. Harapan terbaikmu adalah tetap denganku. Kita akan pergi sejauh mungkin dari New York. Kemudian, kita akan mencari pertolongan dan menantang Seth. Bantuan apa? Tanya Sadie. Bast mengangkat alisnya. Bantuan apa? Kita akan memanggil dewa-dewi lain, tentu saja. Rowo! Raung Bast. Bola penghancur itu melindasnya, tetapi dia tidak tampak terluka. Dia melompat dan menerkam lagi. Pisau-pisaunya mengiris logam itu seolah benda tersebut hanya terbuat dari tanah liat basah. Dalam hitungan detik, bola penghancur itu teriris-iris menjadi potongan logam. Bast menyarungkan pisaunya. Aman sekarang. Sadie dan aku saling memandang. Kau menyelamatkan kami dari bola logam, kata Sadie. Kau tidak akan tahu, kata Bast. Bola itu bisa saja melukai kita. Sesaat kemudian, terdengar bunyi ledakan. Sangat dahsyat hingga mengguncang tanah. Aku menatap ke arah rumah besar. Sulur api berwarna biru menyala dari jendela paling atas. Ayo, kata Bast. Waktu kita sudah habis. Aku pikir mungkin dia akan membawa kami dengan sihir, atau setidaknya memanggil taksi. Sebaliknya, Bast malah meminjam sebuah Lexus convertible berwarna perak. Oh, ya, gumamnya. Aku suka mobil ini, ayo, anak-anak. Tapi, ini bukan milikmu, kataku menuduh. Sayangku, aku adalah seekor kucing. Semua yang kulihat adalah milikku. Dia menyentuh kunci kontak dan lubang kuncinya menyala.
Mesin mulai menderum. Tidak, Sadie. Tidak seperti kucing, seperti mesin. Bast, kataku, kau tidak bisa begitu saja. Sadie menyikutku. Kita akan mencari cara untuk mengembalikannya nanti, Charter. Sekarang kita berada dalam situasi darurat. Dia menunjuk ke arah rumah Amos. Api biru dan asap sekarang mengepul dari setiap jendela. Namun, bukan itu bagian menakutkannya. 4 pria menuruni tangga, membawa sebuah kotak besar, seperti peti mati yang terlalu besar dengan pegangan panjang mencuat pada kedua ujungnya. Kotak itu ditutup dengan kain kafan hitam dan tampak cukup besar untuk menampung 2 tubuh manusia. Keempat laki-laki itu hanya mengenakan kilt dan sandal. Kulit tembaga mereka berkilauan di bawah sinar matahari seakan terbuat dari logam. Oh, itu buruk, kata Bast. Masuk ke mobil, cepat. Aku memutuskan untuk tidak mengajukan pertanyaan. Sadie mendahuluiku ke kursi depan, jadi aku naik ke belakang. 4 orang berkulit seperti logam dengan kotak itu berlari melintasi halaman, langsung menuju ke arah kami dengan kecepatan luar biasa. Sebelum aku sempat mengenakan sabuk pengaman, Bast telah menginjak gas. Kami melaju di jalanan Brooklyn, melintas dengan gila menembus kemacetan, naik ke trotoar, nyaris menabrak pejalan kaki. Bast melaju dengan refleks yang seperti kucing. Siapapun yang berusaha mengemudi seperti itu, pasti akan mengalami lusinan kecelakaan, tetapi dia membawa kami dengan selamat ke jembatan Williamsburg. Aku yakin kami pasti telah jauh meninggalkan para pengejar kami, tetapi ketika aku melihat ke belakang, 4 orang berkulit tembaga dengan kotak hitam itu sedang berlari di sela-sela kemacetan. Mereka terlihat seperti sedang berjalan dengan kecepatan normal, tetapi mereka melewati mobil dengan kecepatan 80 km per jam. Tubuh mereka tampak kabur seperti gambar berombak dalam sebuah film tua, seakan mereka berada di luar aliran waktu. Makhluk apa mereka? Tanyaku. Shakti. Bukan, para pembawa. Bast melirik di kaca spion. Dipanggil langsung dari Duat. Mereka tidak akan berhenti sampai menemukan korban mereka, lalu melemparkannya ke sedan-sedan apa? Selasa die. Kotak besar itu, kata Bast. Itu semacam wadah. Para pembawa menangkapmu, memukulimu tanpa ampun, melemparkanmu ke sedan, dan membawamu kembali kepada tuan mereka. Mereka tidak pernah kehilangan mangsa, dan mereka tidak pernah menyerah. Tapi, untuk apa mereka menginginkan kami? Percayalah, Bast menggeram, kau tidak ingin tahu. Aku berpikir tentang manusia api yang kulihat semalam di Phoenix, bagaimana dia telah memanggang seorang pelayannya sampai menguap. Aku yakin aku tidak ingin berhadapan dengannya, lagi. 10. Bast berubah menjadi hijau. Charter. Sadie, hentikan, ya, aku sedang menuju ke bagian itu, maaf, dia terus berusaha untuk mengalihkan perhatianku dengan membakar lupakan. Sampai di mana aku? Kami meluncur dengan cepat dari jembatan Williamsburg ke Manhattan dan menuju utara ke arah Clinton Street. Mereka masih mengikuti kita, kata Sadie. Benar saja. Para pembawa hanya berjarak 1 blok di belakang kami, meluncur di sekitar mobil-mobil dan menginjak-injak trotoar yang dipenuhi sampah para wisatawan. Kita akan berusaha mendapatkan tambahan waktu. Bast menggeram begitu dalam pada tenggorokannya, suaranya begitu rendah dan kuat hingga membuat gigiku bergemeretak. Dia membanting setir dan berbelok ke kanan menuju East Houston. Aku menoleh ke belakang. Saat para pembawa berbelok, gerombolan kucing muncul di sekitar mereka. Beberapa melompat dari jendela. Beberapa berlari dari trotoar dan ganggang. Beberapa merangkak dari lubang saluran air. Semuanya berkumpul di sekitar para pembawa dalam gelombang bulu dan cakar memanjat kaki tembaga mereka, mencakar punggung mereka, bergelayutan di wajah mereka, dan membebani kotak sedan. Para pembawa tersandung, menjatuhkan kotak. Mereka mulai memukuli kucing-kucing itu dengan membabi buta. 2 mobil membanting setir untuk menghindari hewan-hewan itu dan bertabrakan, memblokir seluruh jalan, dan para pembawa tumbang di bawah segerombolan kucing yang marah. Kami berbelok ke FDR Drive, dan adegan itu menghilang dari pandangan. Bagus, aku mengakui. Itu tidak akan menahan mereka untuk waktu yang lama, kata Bast. Sekarang Central Park. Bast meninggalkan Lexus itu di Metropolitan Museum of Art. Kita akan melanjutkan dengan berlari, katanya. Obelisk itu ada di belakang museum. Ketika Bast berkata berlari, dia serius. Sadie dan aku harus berlari mati-matian untuk menyamai langkahnya, dan Bast bahkan tidak berkeringat.
Dia tidak berhenti untuk menghindari penghalang-penghalang kecil seperti gerobak hot dog atau mobil yang diparkir. Apapun dengan tinggi di bawah 3 meter dilompatinya dengan mudah, meninggalkan kami berjuang melewati penghalang sebaik mungkin. Kami berlari menuju taman di East Drive. Begitu kami berbelok ke utara, obelisk itu menjulang di atas kami. Tingginya sedikit di atas 20 meter, tampak seperti tiruan yang sempurna dari Cleopatra S. Nedley di London. Ia dibangun di bukit berumput, sehingga benar-benar seperti terasing, sesuatu yang sulit didapat di pusat kota New York. Tak ada seorang pun di sekitar kami kecuali beberapa pelari jauh di ujung jalan. Aku bisa mendengar lalu lintas di belakang kami di Fifth Avenue, tetapi bahkan keramaian itu pun terdengar jauh. Kami berhenti di dasar obelisk itu. Bast mengendus udara seolah mencium adanya masalah. Setelah aku berdiri tegak, aku baru menyadari betapa kedinginannya diriku. Matahari berada tepat di atasku, tetapi angin menerobos ke balik pakaian linen yang kupinjam. Seandainya aku memakai sesuatu yang lebih hangat, gumamku. Sebuah mantel wol akan menyenangkan. Tidak akan, kata Bast, menatap Cakrawala. Kau telah berpakaian sebagai penyihir. Sadia menggigil. Kita harus beku dulu sebelum melakukan sihir. Penyihir menghindari produk hewani, kata Bast hambar. Bulu, kulit, wol, semua itu. Sisa-sisa aura kehidupan dapat mengganggu mantra. Sepatuku tampak baik-baik saja, kata Sadia mengingatkan. Kulit, kata Bast dengan jijik. Kau mungkin memiliki toleransi yang lebih tinggi, sehingga sedikit kulit tidak akan mengganggu sihirmu. Aku tidak tahu. Tapi, pakaian dari linen selalu yang terbaik, atau katun bahan tanaman. Bagaimanapun, Sadia, kurasa kita bebas untuk saat ini. Ada jeda waktu yang menguntungkan, dimulai dari sekarang, pada pukul 11.30, tapi itu tidak akan berlangsung lama. Bersiaplah. Sadia berkedip. Aku? Kenapa aku? Kaulah duinya. Aku tidak, pandai membuat portal, kata Bast. Kucing adalah pelindung. Cobalah untuk mengendalikan emosimu. Panik atau takut akan menghancurkan mantramu. Kita harus keluar dari sini sebelum Seth memanggil dewa lain untuk mendukungnya. Aku mengerutkan kening. Maksudmu, Seth punya semacam dewa jahat lainnya yang menunggu dipanggil? Bast melirik gugup ke arah pohon. Jahat dan baik mungkin bukan cara terbaik untuk menilai hal itu, Charter. Sebagai penyihir, kau harus berpikir tentang kekacauan dan keteraturan. Mereka adalah dua kekuatan yang mengendalikan alam semesta. Seth adalah penguasa semua kekacauan. Tapi, bagaimana dengan dewa-dewa lain yang dibebaskan ayah? Aku bersikeras. Bukankah mereka dewa-dewi baik? Isis, Osiris, Horus, Nephthys di mana mereka? Bast menatap mataku lekat-lekat. Itu pertanyaan yang bagus, Charter. Seekor kucing siam menerobos semak-semak dan berlari ke arah Bast. Mereka saling tatap sejenak. Kemudian, kucing siam itu berlari menjauh. Para pembawa mendekat, kata Bast. Dan, sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih kuat, juga mendekat dari timur. Kurasa majikan para pembawa ini sudah tidak sabar. Jantungku berdegup. Seth datang? Tidak, kata Bast. Mungkin seorang bawahannya. Atau seorang teman. Kucingku mengalami kesulitan menggambarkan apa yang mereka lihat, dan aku tidak ingin mencari tahu. Sadia, sekaranglah waktunya. Berkonsentrasilah membuka pintu menuju Duat. Aku akan menahan para penyerang. Sihir pertarungan adalah spesialisasiku. Seperti yang kau lakukan di rumah? Tanyaku. Bast memamerkan gigi-giginya yang runcing. Tidak, itu hanya pertarungan biasa. Hutan berdesir, dan para pembawa muncul. Kafan sedan mereka tercabik-cabik oleh cakar kucing. Para pembawa itu sendiri telah tergores dan tergigit. Seorang dari mereka berjalan dengan pincang, kakinya tertekuk ke belakang di bagian lutut. Di leher pembawa yang lain, tergantung sepat bor mobil. Keempat pria logam itu dengan hati-hati meletakkan sedan mereka. Mereka menatap kami dan menarik tongkat pemukul logam berwarna emas dari ikat pinggang mereka. Sadia, mulailah, perintah Bast. Charter, kau dipersilakan membantuku. Sang Dewi Kucing menghunus pisaunya. Tubuhnya mulai bersinar hijau. Sebuah aura mengelilinginya, kian besar, seperti gelembung energi, dan mengangkatnya dari tanah.
Aura itu membentuk diri hingga Bast terbungkus dalam proyeksi hologram yang berukuran sekitar 4 kali tubuh normalnya. Itu adalah tampilan sang dewi dalam bentuknya yang kuno, sosok wanita setinggi 6 meter dengan kepala kucing. Mengambang di udara pada pusat hologram, Bast melangkah maju. Dewi kucing raksasa itu bergerak bersamanya. Tampaknya, tidak mungkin bentuk tembus pandang ini solid, tetapi kakinya ternyata mampu mengguncang tanah. Bast mengangkat tangannya. Prajurit hijau yang bercahaya itu melakukan hal yang sama, mengeluarkan cakar sepanjang dan setajam pedangnya. Bast menggesek trotoar di depannya dan memotong-motongnya menjadi pita beton. Dia berbalik dan tersenyum kepadaku. Kepala kucing raksasa itu melakukan hal yang sama, memamerkan taring mengerikan yang bisa saja menggigit tubuhku sampai putus. Ini, kata Bast, adalah sihir pertarungan. Aku terlalu terpana untuk melakukan apapun kecuali menonton saat Bast menjalankan mesin perang hijaunya ke tengah para pembawa. Dia menebas seorang pembawa menjadi potongan-potongan dengan sekali ayun, lalu melangkah menuju pembawa yang lain dan meratakannya menjadi panekuk logam. Dua pembawa lain menyerang kaki hologram itu, tetapi pemukul logam mereka terpental tanpa melukai cahaya gaib tersebut dan memercikkan bunga api. Sementara itu, Sadie berdiri di depan tugu dengan tangan terangkat, lalu berteriak, "Terbukalah, dasar batu bodohi." Akhirnya, aku menarik pedangku. Tanganku gemetar. Aku tidak ingin bergabung di medan pertempuran, tetapi aku merasa sepertinya aku harus membantu. Dan, jika aku harus berperang, didampingi prajurit kucing yang bersinar setinggi 6 meter di sampingku adalah pilihan yang tepat. Sadie, aku akan membantu Bast. Teruslah berusaha, aku sedang melakukannya. Aku berlari ke depan saat Bast menebas dua pembawa lain hingga mereka terbelah seperti roti. Dengan lega, aku berpikir, ya, begitulah. Kemudian, keempat pembawa itu mulai terbentuk kembali. Yang gepeng melepaskan diri dari trotoar. Yang terpotong menyatu kembali seperti magnet, dan para pembawa kembali berdiri tegak seperti baru. "Charter, bantu aku membelah mereka," seru Bast. "Mereka harus dipotong lebih kecil lagi." Aku mencoba untuk menjaga jarak dari Bast ketika dia menebas dan menginjak. Lalu, begitu dia melumpuhkan seorang pembawa, aku mulai memotong sisa tubuhnya menjadi potongan yang lebih kecil. Mereka lebih seperti Play-Doh atau lilin mainan, daripada logam karena pisauku bisa membelah mereka dengan cukup mudah. Beberapa menit kemudian, aku sudah dikelilingi puing-puing tembaga. Bast membuat kepalan tangan bercahaya dan menghantam sedan itu hingga hancur lebur. "Itu tak begitu sulit," kataku. "Untuk apa kita lari?" Di dalam cangkangnya yang bersinar, wajah Bast tertutup oleh keringat. Tak terpikir olehku bahwa seorang dewi bisa lelah, tetapi avatar sihirnya pasti telah menyerap banyak energi. "Kita belum aman," dia memperingatkan. "Sadie, bagaimana denganmu?" "Tidak bisa," keluh Sadie. "Apa tidak ada cara lain?" Sebelum Bast bisa menjawab, semak-semak berdesir dengan suara lain seperti hujan, tetapi lebih halus. Rasa dingin menjalari punggungku. Apa itu?" "Tidak," gumam Bast. "Tidak mungkin. Pasti bukan dia." Kemudian, semak-semak itu meledak. Ribuan hewan merayap yang berwarna coklat dan menyeramkan tumpah ruah dari hutan seperti karpet tebal, semua memiliki capit dan ekor yang beracun. Aku ingin berteriak, "Kalajengking!" Tetapi suaraku tidak keluar. Kakiku mulai gemetar. Aku benci kalajengking. Mereka ada di mana-mana di Mesir. Seringkali, aku menemukan mereka di tempat tidur atau kamar mandi hotelku. Bahkan, pernah sekali aku menemukannya di kaos kakiku. "Sadie!" seru Bast mendesak. "Tidak bisa!" desah Sadie. Kalajengking itu terus berdatangan ribuan. Seorang wanita muncul dari hutan, berjalan tanpa rasa takut di tengah-tengah kalajengking. Dia mengenakan jubah coklat dengan perhiasan emas berkilauan di leher dan lengannya. Rambut hitamnya yang panjang dipotong ala Mesir kuno dengan sebuah mahkota aneh di atasnya. Lalu, aku menyadari itu bukan sebuah mahkota. Di puncak kepalanya bertahta seekor kalajengking hidup yang sangat besar. Jutaan kalajengking kecil yang menjijikkan berpusar di sekelilingnya seakan dia adalah pusat mereka. "Serket," Bast menggeram. "Dewi Kalajengking," tebakku. Mungkin itu seharusnya membuatku takut, tetapi sepertinya rasa takutku sudah maksimal. "Bisakah kau mengalahkannya?" Ekspresi Bast tidak membuatku yakin. "Charter, Sadie," katanya, "ini akan berakhir buruk."
Pergilah ke museum. Temukan kuil. Itu akan melindungi kalian. Kuil apa? Tanyaku. Dan, bagaimana denganmu? Tambah Sadie. Aku akan baik-baik saja. Aku akan menyusul. Namun, ketika Bast menatapku, aku tahu dia tidak yakin. Dia hanya mengulur-ulur waktu. Pergilah. Perintahnya. Dia membalikkan avatamia yang berwarna hijau untuk menghadapi gerombolan kalajengking. Kenyataan yang memalukan? Menghadapi kalajengking itu, aku bahkan tidak mencoba untuk bersikap berani. Aku meraih lengan Sadie dan kami melarikan diri.